Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sofia Zahra dengan NIM 250400817. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitokimia. Yang pertama ada uji alkaloid. Uji alkaloid adalah senyawa basa yang mengandung N yang dapat berubah menjadi garam dalam suasana asam, atau juga bisa dengan metode Kulvenor-Fitzgerald yang memanfaatkan sifat ini untuk ekstraksi dan identifikasi. Fungsi pereaksi adalah yang pertama kloroform atau CHCl3 yang melarutkan alkaloid dalam bentuk basa nonpolar. Yang kedua ada kloroform amonia yang menjaga alkaloid dalam bentuk basa bebas. Yang ketiga ada H2SO4-2N yang mengubah alkaloid menjadi bentuk garam polar atau polar lalu dalam air skema berpindah alkaloid. Skema berpindah alkaloid yang pertama ada perubahan bentuk basa menjadi garam atau dalam reaksi kimia yaitu R3N alkaloid basa H2SO4 menjadi R2NH plus HSO4-. Yang kedua ada reaksi dalam air. Dalam reaksinya adalah 2R3NH plus ditambah H9142- menjadi 2R3NH2HG14. Nanti kita menghasilkan endapan putih atau krem. Reaksi dengan Dragendorf itu reaksinya adalah R3NH plus dan BiL4- menjadi R3NH BiL4. Nanti menghasilkan endapan jingga merah. Dalam ilmiah, komponen perubahan basa garam reaksi kimia R2NH2SO4 hasil positif larut dalam fase asam. Pembuktiannya adalah alkaloid bersifat basa. Sedangkan pada Maillard, hasil positifnya adalah endapan putih atau krem. Pembuktiannya adalah kompleks tidak larut dan terbentuk. Pada Dragendorf, endapan jingga merah, pembuktian kompleks non-logam. Endapan terbentuk karena adanya pasangan elektron basa N menjadi bukti khas alkaloid. Yang kedua, ada uji steroid. Uji ini mendeteksi inti steroid terpen melalui reaksi dan alhidra asetat dan H2SO4 pekat yang menggantikan senyawa berwarna akibat pembentukan alkaloida terkonjungsi. Sekian maksud sederhana, reaksi ini tidak spesifik tunggal tetapi secara umum pembentukan karbokolat terkonjungsi. Pada reaksi kimianya adalah C5H8 ditambah CH3CO2O dan H2SO4 karbonotrat dan terkonjungsi plus THCH3COH. Contoh sederhananya, pada ikatan rangkap adalah R mengikat CH mengikat 2 CH mengikat 1 R plus H plus menjadi R mengikat 1 C plus H mengikat CH2 dan CH2 mengikat R, menghasilkan warna hijau merah karena sistem terkonjungsi. Pada hasil positif, steroid hijau atau biru kepiraan, terpenoid merah atau biru. Pembentukan kimia pada komponen utama, hasil penelitian warna terbentuk. Pembuktiannya adalah sistem terkonjungsi menyerap cahaya. Komponen steroid pada hasil penelitian hijau atau hijau kebiruan. Pembuktiannya adalah inti steroid. Yang ketiga adalah komponen terpenoid, yaitu nanti kita menghasilkan warna merah atau ungu. Pembuktiannya pada ikatan rangkap. Warna muncul yang terbentuk sistem ikatan rangkap. Artinya mereka terkonjungsi atau menyerap cahaya tanpa kromotif. Yang kedua ada uji Lieberman-Burger. Uji ini adalah uji kualitatif untuk mendeteksi keberadaan senyawa golongan steroid termasuk steroid seperti kolesterol dan terpenoid suspensi dasar. Uji ini adalah reaksi asetal dan oksidasi. Sampel dilarutkan dalam kloroform pelarut nonpolar, kemudian direaksikan dengan alhidra asam asetat dan asam sulfat H2SO4 pekat. Mekanismenya adalah 1. Anhidra asetat berfungsi mengasetat gugus hidrokarbon OH- pada si steroid terpenoid. Yang kedua, reaksi ini menghasilkan senyawa antara terkonjungsi dan kemudian mengalami perubahan warna kering sistem ikatan rangkap terkonjungsi. Yang ketiga, ada uji flavonoid atau Mg plus HCl atau cyanida. Prinsip uji ini adalah reduksi senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel pereaksi fraksi air dan logam magnesium Mg dalam asam klorida HCl pekat
Peran HCl memberikan suasana asam kuat dan mengandung ion hidrogen H+. Peran Mg bertindak sebagai agen produksi yang mereduksi inti benzopiron pada struktur flavonoid. Reaksi reduksi adalah flavonoid plus Mg plus H2Cl menjadi flavonoid light salt merah plus MgCl2. Contohnya adalah C6 mengikat C3 mengikat C6 plus H menjadi katon flavonium berwarna. Skema reaksi sederhananya adalah pada komponen reaksi cyanida, hasil positif berwarna merah atau pink. Pembuktiannya adalah reduksi membentuk katon berwarna. Reduksi menghasilkan senyawa aromatik terkonjungsi flavonium. Dia menyerap cahaya dan warna merah atau pink khas flavonoid. Uji fenotik. Yang keempat ada uji fenotik. Senyawa fenotik memiliki gugus hidroksil min OH yang terikat langsung pada cincin aromatik. Fenol bersifat asam lemah ketika direaksikan dengan besi atau klorida. Terjadi reaksi kompleksasi dan menghasilkan warna khas, ungu, biru, hijau, atau hitam. Akibat pembentukan ini, kompleks ferriflavonoid reaksi atau skema interaksi. Reaksinya adalah 6AROH plus Fe3+ menjadi FeOAr 6-3- plus 6H+, atau fenol plus ferriklorisida menjadi kompleks ferripenoklat plus asam. Dalam skema komponen fenol plus ferriklorida, hasil positif terbentuknya perubahan warna larutan hijau pekat, ungu, biru, atau tua atau hitam. Pembuktian adanya resonansi pada cincin aromatik. Yang selanjutnya yang kelima adalah Terus selanjutnya adalah sponin. Sponin adalah senyawa glukosida yang memiliki sifat amfifilik yang memiliki gugus hidroksil gula atau lipophilic state ada titer point. Sponin bertindak sebagai agen aktif permukaan substrate yang mampu menurunkan tegangan permukaan ion kompleks ferripenolat. Reaksinya adalah sponin air. Nanti ada pengocokan busa, menjadikan busa dan Morel stabil. Pada komponen sponin menghasilkan hasil positif yang biasanya terbentuk busa atau putih setinggi 1-3 cm dalam permukaan air dan telah didiamkan selama 10 atau 30 menit setelah dikocok. Pembuktiannya yang dalam air itu membentuk struktur misel yang merangkap udara. Tabel perbandingan antara sponin dan fenotik adalah perbedaannya pada yang pertama prinsip utama mereka. Uji fenotik itu kompleks warna, sedangkan uji sponin penurunan tegangan permukaan aktif permukaan. Yang kedua agen penguji. Uji fenotik FeCl3 dikurangi 5% terjadi logam transit. Uji sponin aqueous plus pengocokan. Pada hasil yang uji fenotik perubahan warna hijau, ungu, hitam. Yang uji spon busa stabil. Yang keempat karakteristik senyawa aromatik min OH asam lemah. Uji sponin afinifik polar dan non polar. Yang kelima kepolaran Schaefer yaitu polar pada uji fenotik dan pada uji sponin adalah polar. Yang kelima analisis hasil uji. Pada uji Mayer hasil pengamatan kabut atau endapan putih, kesimpulannya positif. Senyawa golongannya adalah alkoid. Yang kedua Dragonfort yaitu endapan jingga merah, kesimpulannya positif. Senyawanya golongannya alkaloid. Yang ketiga Lieberman-Burkhardt, hasil pengamatan hijau, kesimpulan positif. Senyawa golongannya pada steroid. Yang keempat Mg plus HCl atau sinoda berwarna merah muda pada hasil positif dan menghasilkan flavonoid. Yang ketiga FeCl, dia menghasilkan biru ungu, hasil positif menjadikan fenol atau pterum. Yang keempat uji busa nanti menghasilkan uji hilang selama 5 menit menjadikan negatif dan sponin.
Sampel mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol atau tenin, namun negatif terhadap saponoid. Skema reaksi dan interaksi yang mendukung. Pada alkaloid atau positif Mayer dan Dagendorf, alkaloid memiliki atom nitrogen N yang positif yang bersifat basa dan dapat membentuk ikatan koloid koordinat dan logam berat dari reaksi. Mayer, Hg, Y2, dan DSI membentuk kompleks kalsium alkaloid berwarna putih. Dagendorf, kalsium bersembelit membentuk kompleks alkaloid bismut yang berwarna jingga atau merah. Yang kedua, steroid positif Lieberman-Burkhardt, reaksi Lieberman-Burkhardt menghasilkan anhidra asetat plus H2SO4 bereaksi dengan gugus hidro MnOH dan ikatan rangka pada senyawa steroid. Interaksi terbentuk karbon dan anhidra asetat yang bereaksi dengan steroid dan menghasilkan warna hijau kebirion, indikasi sterol. Ketiga yaitu flavonoid. Uji ini mereduksi flavonoid terutama flenol atau flavon oleh logam Mg dan HCl pekat. Reaksinya adalah flavonoid plus Mg plus HCl menghasilkan komponen kompleks garam flavonium berwarna merah hingga merah muda. Yang keempat adalah fenolik atau tenin, itu positif FeCl3. Ion Fe3+ dan FeCl3 bereaksi dengan gugus fenolik membentuk senyawa kompleks berwarna. Reaksinya adalah Ar-OH-FeCl menjadi FeArO6 3-H+, kompleks biru ungu. Yang kelima yang terakhir adalah saponin. Uji saponin positif jika terbentuk busa stabil kurang lebih tingginya 1 cm yang bertahan minimal 10 atau 15 menit setelah dikocok. Karena busa hilang sebelum 5 menit, maka disimpulkan negatif. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salah dalam kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.